Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi rahmatillah. Ada dama fi imila salatan wa salaman daimaini bidang kala wala rasulih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Abu Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita hadir di sini para saudara kita sallallahu alaihi dan hadirin dimanapun berada selalu berharap syafaat yang dunia akhirat. Pada kesempatan ini Al-Fakir ingin membawakan yaitu seputar permasalahan azan, di mana kita faham azan tersebut merupakan yang salah satu yang disunahkan, yaitu saat kita tiba masuk sholat untuk menyeru kepada kaum muslimin kaum muslimat untuk memberitahu tanda masuk sholat. Tetapi ada hal-hal lain juga yang disunahkan, yaitu selain daripada untuk memberitahu waktu sholat, di mana dalam kitab Al-Faid Al-Muntaroh Hamzin Ibrahim Smith di sini disebutkan yang kitab tentang bawahul azan. Di sini disebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza uzinna, disebutkan di sini tatkala azan dikumandangkan fil qaryati dalam satu desa, amanallahu min azabihi fi zalikal yaum. Jika ada dikumandangkan di suatu desa pada hari itu, maka Allah akan mengamankan desa tersebut dari azabnya. Jadi keutamaan azan yang lain yaitu apa? Yaitu kalau azan dikumandangkan pada hari itu pada satu desa, maka hari itu Allah akan mengamankan desa tersebut dari azabnya. Berarti apa? Azan ini dapat yaitu apa? Menolak daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dikisahkan dalam kitab itu juga disebutkan, Al-Munawi berkata dalam syarahnya, di sini ada satu faedah, satu keutamaan yang telah disebut oleh Imam Ar-Razi, bahwasanya di kota Baghdad, kita paham Baghdad itu adalah ibu kota daripada kota Irak, yaitu di kota Baghdad tersebut ada wabah mau seolah-olah kan banjir, di mana air di kota Baghdad terus bertambah sehingga kota Baghdad tersebut hampir tenggelam. Lalu apa yang terjadi? Ada orang soleh yang bermimpi seolah-olah seakan-akan ia berada di sungai Dajlah, dan ia berkata la haula wala quwata illa billahil azim. Baghdad akan tenggelam karena ketakutan, karena banjirnya begitu besar. Kemudian dia melihat ada dua malaikat, yang salah satu di antara malaikat berkata kepada yang lain, yaitu apa perkataannya? Apa yang telah engkau perintahkan kepadamu? Lalu dia menjawab, malaikat yang satu menjawab, yaitu aku diperintah oleh Allah untuk menenggelamkan kota Baghdad. Tetapi ada satu malaikat menjawab, tapi lalu aku dicegah untuk melakukannya. Nah, diperintah untuk menenggelamkan, tapi tiba-tiba dicegah untuk melakukannya. Jadi istilahnya tidak jadi ditenggelamkan. Lalu malaikat yang bertanya, kenapa? Malaikat tadi menjawab, yang tadinya ditugaskan untuk menenggelamkan kota Baghdad tersebut oleh Allah, malaikat yaitu apa? Malaikat malam, yaitu naik dengan membawa kabar bahwa tadi malam telah hilang yaitu 700 keperawanan wanita dengan berbuat zina di kota Baghdad. Lalu Allah murka dan memerintahkan untuk menenggelamkan kota Baghdad tersebut. Kemudian malaikat siang naik dengan membawa 700 adzan dan iqamah. Maka Allah mengampuni mereka yang melakukan zina sebab adzan dan iqamah tersebut. Lalu orang soleh tersebut terbangun dan melihat kalau air tersebut yang tadinya mau menenggelamkan kota Baghdad menjadi surut-surut dan kota Baghdad tidak menjadi tenggelam. Hadirin dimanapun berada, jadi kita mendapatkan satu hal yang besar sekali di sini, yaitu apa? Ternyata adzan yang dikumandangkan di satu daerah bisa menolak murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga negara kita yang sekarang ini ditempa musibah yang berturut-turut, maka dari itu jangan sekali-kali masjid dimanapun berada di seluruh tanah air, yaitu apa? Setiap waktu sholat adzan, sehingga itu merupakan salah satu penolak daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada masjid yang tidak azan pada waktunya sholat tersebut. Lalu kita melihat ternyata di kitab Fathul Mu'in, ternyata di sini disebutkan, yaitu waqad yusannal
azanu li ghairi sholati. Di sini disebutkan azan ini disunatkan ternyata bukan hanya untuk pada panggilan waktu sholat. Kama fi uzunil mahmumi, seperti juga disunahkan kalau kita ini berazan untuk orang-orang yang sedang mengalami atau tertimpa kesusahan. Siapa orang-orang yang tertimpa kesusahan tersebut? Khususnya misalnya kalau dia naudzubillah mendalik tertimpa penyakit berat, naudzubillah mendalik satu daerah ini dilanda wabah dan musibah, naudzubillah mendalik ada hujan angin yang begitu deras, naudzubillah mendalik juga ada bencana bumi, yaitu berupa gempa bumi, lalu tanah longsor, banjir dan sebagainya. Disunahkan membaca adzan. Kenapa? Dengan membaca adzan tersebut kita mendapatkan keberkahan dari adzan tersebut, sehingga Allah akan menarik bala dan musibah tersebut. Sehingga di sini Fathul Mubin disebutkan, yaitu kita juga disunahkan adzan untuk siapa? Yaitu keadaan di mana kita ini sedang tertimpa kesusahan. Lalu apa lagi? Di sini pun disebutkan disunahkan adzan, yaitu pada orang-orang yang pingsan, orang-orang yang sedang marah-marah, orang yang jelek akhlaknya, atau hewan yang sedang mengamuk, yaitu kita mengazani pada telinganya, atau kebakaran, atau juga jin atau setan yang jahat, atau dengan rupa apa saja. Disunatkan pula azan dan iqamah pada telinga anak yang baru dilahirkan juga. Ini kita sudah paham dan kita sudah melakukannya. Dan juga serta melepas orang-orang yang akan safar atau berpergian, maka ada azan dan iqamah seperti itu. Nah, kita melihat keutamaan berikutnya daripada azan tersebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di sini disebutkan, idza nudiya bis-sholati adbaru syaitanu wa lahum duradun hatta la yasma'at ta'dhina fa idza qudiyan nida'u akbar hatta idza subiba lis-sholati adbar hatta idza qudiyat sawibu akbalu hatta yaqtura bainal mar'i wa nafsihi yaqul uskur kaza waskur kaza lama lam yaskur min qablu hatta yadilla rajulu ma yadri kam sholat. Sebutkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila dikumandangkan azan untuk sholat, maka larilah syaitan dengan terbirit-birit sehingga sampai mengeluarkan ketut syaitan tersebut agar dia tidak mendengar azan tersebut. Berarti apa? Syaitan tidak sudah menyukai takut dengan suara azan. Dan apabila azan itu telah selesai dikumandangkan, maka syaitan datang kembali. Apabila dikumandangkan iqamah, maka syaitan itu lari sampai iqamah itu selesai. Apabila iqamah telah selesai, maka syaitan datang lagi untuk membisiki hati orang yang tadi mau sholat. Dan syaitan itu berkata, ingatlah ini, ingatlah itu, padahal ia tidak ingat akan hal itu sebelum waktu sholat. Sehingga seorang tidak tahu berapa rakaat yang dikerjakan dalam sholat tersebut. Hadis ini muttafaq alaih. Nah, kita paham ya, dan kita alami sendiri. Begitu kita setelah adzan dan iqamah kita sholat, begitu takbir kita ingat macam-macam di luar sholat. Itu apa? Karena syaitan datang untuk mengganggu. Sehingga adzan ini dapat yaitu apa? Mengusir syaitan sejauh-jauhnya. Ada kisah seorang alim didatangi oleh seorang tamu, ya Syekh, saya ini kehilangan barang. Syekh tersebut bilang, saya bukan ahli untuk orang menemukan barang di mana. Lalu Syekh tersebut beringat, coba kamu lakukan sholat sunnah sekian rakaat, 10 rakaat katakan. Lalu setelah kamu selesai sholat sunnah, maka kamu menghadap aku. Lalu orang tersebut mengikuti daripada nasihat Syekh tersebut, lalu dia sholat sunnah. Baru beberapa rakaat selesai, lalu dia menghadap Syekh tersebut, ya Syekh, saya baru ingat barang saya hilang itu ternyata di kota, ada di sini dan sebagainya. Lalu Syekh tersebut, nah itulah syaitan mengganggu. Jadi kalau ada orang sholat yang tadi dijaga menjadi ingat seperti itu. Nah, lalu keutamaan azan yang berikutnya yaitu sini disebutkan, man qala hina yasma'un nidaa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wa fadilah wa qasul maqaman mahmudan alladhi wa'adahu halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah wa Bukhari. Jadi di sini Kanjeng Nabi dari Sayyidina Jabir radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca doa setelah adzan selesai, yaitu dengan doa tadi tersebut, maka ia akan berhak menerima syafaat daripada Kanjeng Nabi besok di yaumil qiyamah. Nah, ini adalah beberapa keutamaan azan.
Nah, sebagai penutup, saat kita mendengar adzan disunahkan yaitu kita menjawab adzan tersebut dengan sesuai apa kalimatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, maka kita menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyal shalah, hayyal falah, kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Lalu kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita menjawab dengan lafaz yang sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita paham semua itu, kita menjawab dengan sesuai dengan lafaznya. Tetapi ada satu hal yang disunahkan juga, di mana di sini begitu ada suara adzan pertama berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebelum kita menjawab, yaitu ada doa yang disunahkan. Sebagian disebutkan sebagian ulama di kitab Abu Zaid bin Ibrahim Smith Al-Falul Mutarab disebutkan, sebagian ulama yang menyebutkan ada suatu riwayat hadis dari Nabi SAW, yaitu telah sampai kepada Fadl bin Abbas, beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan begitu kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebelum dia menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia menjawab marhaban bil qailina adlan wa bis sholati marhaban wa sahlan. Al-Fakir mengulangi, begitu terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebelum kita menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita disunahkan mengucapkan doa marhaban bil qailina adlan wa bis sholati marhaban wa sahlan, yaitu artinya selamat datang orang yang menyuarakan keadilan dan menyambut sholat dan mempermudahnya. Maka orang-orang yang mengucapkan doa tersebut, maka Allah akan memberikannya 100.000 kebaikan dan menghapus 100.000 dosa darinya dan mengangkat 100 derajat untuknya. Ini adalah suatu keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari sama-sama kita menghafal dan mengamalkan yaitu doa tersebut saat pertama kali kita mendengar azan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan sekali lagi Al-Fakir mengingatkan untuk diri sendiri dan seluruh pemirsa dimanapun berada, mari kita dawamkan azan, mari perdengarkan azan dimanapun kita berada, terutama pada waktu panggilan sholat, terutama tertimpa musibah, karena salah satu keutamaan azan yang terbesar, yaitu salah satu keutamanya yaitu jauh daripada bala musibah dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya